Iya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Masih membahas tentang bagaimana sih perencanaan dari pasangan baru, khususnya juga untuk mengasuh anak nantinya kalau mereka memang menginginkan adanya keturunan. Nah, kita akan coba ngobrol dengan salah satu teman kita. Kebetulan memang pasangan baru juga nih nanti ya. Kita coba share pengalaman bersama dia. Kita sapa dulu ada Mbak Sandra. Halo. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Semoga sehat semua. Sehat-sehat pastinya Mbak Sandra juga ya. Oke, Mbak terima Sandra kasih. nih kalau boleh tanya, kebetulan pasangan baru ya, baru menikah. Iya, Kira-kira benar berapa sekali. lama sudah menikah? Baru menikah berapa lama kah? Nah, Sandra baru menikah dari Januari kemarin, kurang lebih 4 bulan ya. Selamat ya Sandra ya. Congratulations. Oke, 4 bulan pernikahan ini waktunya penyesuaian dan saling mengenal gitu ya. Apa aja sih yang hal-hal yang mungkin baru saya ketahui setelah saya menikah dari pasangan? Nah, biasanya yang Sandra paling kelihatan itu kebiasaan dia tidur. Dia biasanya Sandra kan tidurnya tuh lebih cepet ya, jam 7, jam 8 atau jam 9 tuh udah tidur. Nah, kalau si suami ini jam 12 masih liatin laptop, sampai tengah malam banget. Terus biasanya dia kalau tidur kadang nggak pakai selimut, jadi saya bilang, ya ampun ini tidurnya kayak tidak seperti saya gitu. Oke. Jadi hal-hal yang itu sebenarnya hal-hal yang sederhana ya untuk waktu tidur ya kan. Terus kebiasaan saat tidur itu baru kecil gitu, apalagi yang lain. Nah, biasanya untuk perbedaan-perbedaan seperti ini Sandra sendiri pada suami membiarkan saja atau biasanya mau memaksakan kehendak harusnya kayak gini loh yang benar, atau memang mencoba cari kesepakatan kayaknya kamu tidur terlalu malam deh, bisa nggak sih mungkin di waktunya lebih sore gitu, jam 10 misalnya. Seperti apa yang Sandra lakukan pada suami? Nah, untuk Sandra kan udah ngelihat nih dari 1 bulan 2 bulan pernikahan kemarin, Sandra langsung bahas 1 bulan 2 bulan kemarin kamu tidurnya terlalu larut malam. Jadi Sandra bahas kamu titik gimana ya malamnya itu mau tidur jam berapa. Jadi kita sepakat jam 10 atau jam 11 itu sudah titik waktunya tidur, jadi untuk istirahat. Jadi si suami juga sudah sepakat untuk tidurnya tidak terlalu malam lagi, jadi supaya bangun paginya bisa beraktivitas lebih sehat lagi untuk hari esoknya. Oke, jadi memang ini harus dilakukan ya Onti ya, menanyakan apa yang Mbak Sandra lakukan kayaknya cukup baik ya Onti ya, mencari titik tengah, kira-kira nyamannya jam berapa, kalau jam segitu terlalu malam, tapi mungkin memaksakan untuk tidur jam 8, jam 9 seperti Mbak Sandra juga sulit pastinya untuk suami. Menurut Onti seperti apa? Iya, betul sekali. Jadi saya salut juga yang dilakukan oleh Sandra ini ya, karena memang akhirnya dicari titik tengah. Jadi artinya yang satu mengalah untuk mau dimalamkan jamnya, yang satu mengalah untuk mau dipagikan jam tidurnya sehingga ketemu di tengah-tengah, sehingga tidak memaksakan satu kehendak dengan kehendak yang lain. Dan kalau saya lihat tadi tujuannya Sandra sebetulnya untuk kebaikan suami ya, supaya lebih sehat pada saat besok pagi bangun juga beraktivitas fisiknya juga lebih siap secara badannya gitu, sehingga memang dan saya salut juga yang disampaikan tujuannya kan jelas ya ke suami bahwa saya ingin kamu tuh sehat loh, sehingga pas pada saat paginya kamu bangun itu tubuh kamu memang sudah lebih energik kalau kamu memang malamnya tidurnya cukup gitu. Jadi itu yang perlu disampaikan sehingga pihak suami juga nggak tersinggung gitu, nggak sekedar ngapain sih aku harus begitu gitu kan, tapi ada dijelaskan kepentingannya apa, tujuannya apa, dan dilihat bahwa di sini terbukti bahwa tujuannya adalah Sandra sebetulnya care sama kesehatan suami atau perhatian dengan kesehatan suami. Karena kesehatan begitu penting ya Betul Anti sekali. ya. Oke, ini mungkin memang baru usia 4 bulan pernikahan, tapi apakah sudah mulai terpikir untuk merencanakan mau punya momongan? Dan ini apa yang dilakukan Sandra dan suami? Apakah memang dari awal sudah punya satu visi nih, mau punya anak berapa, di usia berapa, dan seperti apa nantinya? Apakah memang ada perbincangan seperti itu, atau memang justru ada perbedaan terhadap melihat kondisi momongan ini sendiri? Nah, benar sekali Anti dan Kak Dika, kita dari awal sudah membicarakannya dan kita juga sudah sampai ke tahap pengen punya anak berapa. Terus kita juga udah sepakat pengen mempunyai 2 orang anak dan kalau bisa juga secepatnya, karena
karena kita masih sehat ya, jadi kalau bisa segera punya anak dan kita bisa menjaga mereka dan menunjang kebutuhan-kebutuhan dari mereka nanti. Baik, ini jumlah anak ini seberapa penting sih untuk dibicarakan sebenarnya Onti? Karena kan saat melahirkan anak bukan hanya mengurusnya, ada konsekuensi finansial juga yang mengikuti, ya kan? Betul. Sejauh mana ini harus diperbincangkan dari awal? Sebetulnya sesuai dengan hal yang memang sama dengan persiapan-persiapan lain, ini juga hal yang urgent sih untuk dipersiapkan. Betul. Karena tadi memang untuk merencanakan punya anak berapa itu kan ke belakangnya panjang sekali kan, belum mempersiapkan dana pendidikan, dana kemudian kesehatan atau asuransinya, kemudian belum lagi kebutuhan sehari-harinya, kemudian juga ada dana daruratnya untuk si anak misalnya, kalau misalnya amit-amit dia sakit dan sebagainya, sehingga memang perlu direncanakan dari awal tentang jumlah anak ini. Seperti yang Sandra lakukan ini bagus sekali ya, jadi memang misalnya 2 anak cukup. 2 anak cukup sesuai anjuran pemerintah. Oke, nah Sandra sendiri kalau misalnya melihat dari tadi dana pendidikan ini juga harus dipikirkan. Perencanaan pendidikan sebelum si anak lahir apakah juga sudah jadi bagian yang diperbincangkan bersama suami? Nah, dana-dana itu kita udah obrolin lagi nih Kak Dika. Jadi kita benar-benar sebelum ke tahap pernikahan kita udah obrolin, kita udah buka-bukaan deh pendapatannya berapa, pendapatan saya berapa, terus kebiasaannya kita pengeluarannya itu setiap bulannya berapa. Nah, sekarang kita lebih membatasi pengeluaran dan mengeluarkan uang dengan hal-hal yang sangat diperlukan saja. Nah, jadi suami saya juga sangat terbuka, dia lagi invest di mana, terus lagi nabung di mana, dan tabungannya berapa. Kita mencatat itu semua sih, Kak. Baik, jadi keterbukaannya begitu penting ya Onti ya untuk merencanakan pernikahan atau mungkin untuk pernikahan-pernikahan baru. Ini begitu penting nggak sih Onti? Karena kadang-kadang kita mungkin di salah satu pihak udah gampang lah. Itu kan itu sering sekali diutarakan. Gampangnya tuh semana? Kita bisa menghadapi hambatan-hambatan dalam pernikahan sejauh apa? Ini kan perlu keterbukaan. Menurut Onti, keterbukaan ini di poin berapa dalam sebuah pernikahan? Nomor 1 kalau saya bilang ya, nomor 1 selain kepercayaan, keterbukaan tentunya ini penting sekali. Dan keterbukaan kan arahnya dengan komunikasi ya, berarti memang yang dilakukan Sandra ini saya sangat salut sekali gitu, karena walaupun mereka usianya masih 4 bulan tapi ternyata perencanaan itu sudah jauh dari sebelum menikah. Dan ini memang hal yang sebetulnya ideal sekali untuk pasangan suami istri. Dibicarakan semuanya terbuka, mulai tadi dari gaji saya berapa dan sebagainya itu ditaruh di awal. Kalau sudah terlanjur nikah baru di planning, nah itu nanti akan ada timbul konflik-konflik dalam rumah tangga. Nah itu dia bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Mbak Sandra dan pasangan sudah cukup baik, sangat baik bahkan ya, diawali dengan keterbukaan. Baik, Sandra mungkin ada yang ingin ditanyakan tidak kepada Aunty Jo terkait tema kita hari ini? Silakan. Nah, Aunty, Sandra ingin bertanya dong, kan kita sudah terbuka nih dengan semuanya, tapi kita masalah planning ke depan untuk mempunyai anak, untuk proses kehamilan atau apanya itu kita masih sadar sedikit, terus terang masih merasa belum siap untuk itu. Apakah gimana sih saran Aunty untuk mempersiapkan, apakah untuk kesehatan atau dari sisi mana yang harus kita lihat gitu Aunty? Oke, berarti sebetulnya memang dua-dua sudah siap nih. Sudah siap. Tinggal bagaimana pelaksanaannya supaya berjalan dengan optimal gitu ya. Oke, yang pertama satu memang kesehatan itu sangat penting. Jadi untuk memang bisa memiliki anak, berarti kan asupan gizi juga harus cukup. Jadi suami istri juga harus menjaga asupan gizi yang tepat tentunya. Nah, untuk hal ini bisa berkonsultasi misalnya ke dokter gizi atau kalau enggak ya bisa mengikuti kelas-kelas online atau kemudian kita membaca-baca pengetahuan atau referensi yang memang ada tentang gizi. Contohnya adalah kalau yang paling simpel ya tadi asupan karbohidrat, kemudian protein, kemudian serat, mineral itu semua harus lengkap. Kemudian olahraga juga harus rutin gitu ya, karena memang itu mensupport kesehatan kita. Nah itu kalau misalnya dikaitkan dengan gizi itu sudah cukup, nah berarti yang kedua adalah tadi kesiapan berkaitan dengan tadi finansial. Kita hitung-hitung nih kira-kira budgetnya berapa, sehingga itu kan yang akan menentukan misalnya lahirnya di mana, kemudian lahirnya dengan metode apa, terus kemudian setelah itu pada saat anaknya lahir
butuh bantuan, ada yang ngasuh atau mau ngasuh sendiri atau seperti apa. Nah, seperti itu juga butuh hal yang rinci di finansial tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah seperti ini, terkadang kan memang sudah pengen, tapi terkadang belum dianugerahkan gitu ya. Nah, sehingga ini kan perlu berkonsultasi ke dokter kandungan tentunya. Nah, pada saat berkonsultasi ke dokter kandungan nanti akan didengar saran dari dokter tersebut karena akan ada pemeriksaan lengkap tentunya berkaitan dengan kondisi istri dan kondisi suami. Nah, setelah itu kan akan diberikan beberapa bahan pertimbangan. Nah, pada saat beberapa pertimbangan didiskusikan aja yang paling sesuai yang mana gitu. Misalnya apakah dokter mengatakan oh ini bisa ikut inseminasi atau kemudian bayi tabung, tapi kalau bayi tabung harganya sekian, kalau inseminasi sekian, atau kemudian mau ditunda dulu dengan cara yang seperti apa nanti akan diberikan oleh si dokter kandungannya. Nah, itu nanti juga dari dokter kandungan tersebut setelah berkonsultasi pasti pulang akan ada diskusi lagi kan antara suami istri untuk memilih kira-kira metode mana yang paling sesuai untuk dipilih. Oke, kira-kira seperti itu Mbak Sandra. Semoga bisa diaplikasikan di rumah ya bersama pasangan. Oke, terima kasih informasinya. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, Keluarga Indonesia ini makin seru. Nanti kita lanjut lagi ngobrol dengan Antijo, tapi kita harus jeda dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.